Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian ringkasan kitab Al-Iman dari Sahih Al-Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Sekarang kita sampai pada bab yang ke-14, bab qaulihi ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Bab tentang firman Allah yang artinya jika mereka bertobat dan mendirikan salat serta menunaikan zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang sudah kita sampaikan dari awal, kita masih dalam pembahasan kitab Al-Iman. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan iman adalah ucapan dan perbuatan serta keyakinan. Dalam ayat ini kata para ulama, jika orang-orang musyrikin, orang-orang kafir mereka bertobat alias masuk Islam, harus dia pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, meyakini tentang kebenaran Islam. Tapi itu gak cukup. Kata Allah wa aqamus shalah. Mereka harus mendirikan salat wa atawuz zakat. Maka dari sini Islam itu bukan sekedar keyakinan dan ucapan, namun harus ada amal perbuatan. Ini dari awal pembahasan ditekankan oleh Imam Al-Bukhari, iman harus ada al-amal. Amal, baik amalan hati, amalan lisan, maupun amalan anggota badan. Di antaranya dalam ayat ini Allah menyebutkan jika orang musyrikin sudah bertobat masuk Islam, maka perintahkan untuk sholat, membayar zakat. Sekali lagi, iman Islam harus dengan al-amal. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis wa anhu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasul bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Rasul SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah.
wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima wa amwalahum. Kalau mereka sudah melakukan hal itu semuanya, maka mereka menjaga dariku darah mereka dan harta mereka illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka di sisi Allah. Hadis ini disampaikan oleh Imam Bukhari sebagaimana babnya tadi, iman harus dengan al-amal. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin yang sudah masuk Islam harus mereka beramal. Salat diantaranya dan juga menunaikan zakat. Ini makna dari ayat dan hadis yang dimaksudkan oleh Bukhari dalam bab ini. Dan sudah kita sampaikan dari awal, pembahasan kita ada 2 poin. Pembahasan inti, apa yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari dengan hadis ini dan bab ini. Kemudian ada makna yang umum yang terkandung dalam hadis tersebut. Di antara kandungan umum hadis ini, Rasul berkata tadi, aku diperintahkan oleh Allah. Ya, yang memerintahkan Rasul adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk aku memerangi manusia. Al-qital atau jihad dengan pedang itu berlaku sampai hari kiamat. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam segala hal. Tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Di antaranya masalah jihad. Ya, kita maksudkan dengan jihad di sini jihad dengan senjata. Karena memang jihad banyak macamnya. Ada jihad melawan diri sendiri, jihad melawan syaitan, jihad melawan pelaku kemungkaran. Namun yang kita maksud di sini sekarang, aku kata Rasul diperintahkan memerangi manusia, yaitu jihad dengan senjata. Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ini pertengahan. Tidak ekstrem kanan, berlebihan. Sampai keluar-keluar jihad meskipun nggak punya kemampuan. Bondo nekat tok misalnya. Ya, ini yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, jihad yang bid'ah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di kota Mekah, banyak sahabat yang dibantai oleh kaum musyrikin. Namun Rasul hanya bisa bersabar. Rasul hanya bisa jihad dengan dakwah, menyampaikan Al-Quran. Tidak ada jihad dengan pedang di kala Rasul di kota Mekah. Padahal para sahabat pun mereka siap mati-matian. Ya, namun inilah fikih jihad dalam Islam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-muslimun idza kanu bi ardin hum fiha mustad'afun falyamalu bi ayatis sabar. Kaum muslimin jika ada di suatu kondisi, tempat atau waktu mereka dalam kondisi lemah, maka hendaklah mereka mengamalkan ayat-ayat tentang kesabaran. Isbiru wasabiru. Karena kalau nekat melawan orang kafir yang punya kekuatan jauh dibandingkan mereka, maka yang terjadi akan pembantaian massal. Seperti yang terjadi sekarang di Gaza. Bagaimana puluhan ribu kaum muslimin terbantai. Ini sekali lagi butuh fikih jihad. Rasul sekali lagi, siapa yang tidak tahu bagaimana keberanian Rasul, para sahabat Rasul. Mereka siap jihad di kota Mekah, namun Allah tidak memerintahkan mereka. Karena tadi mereka belum punya kekuatan yang memadai. Namun ketika sudah di kota Madinah, mereka punya kekuatan, punya pengikut banyak, senjata dan seterusnya. Allah perintahkan mereka melawan orang-orang musyrikin. Ya, bahkan untuk mereka ekspansi ke tempat-tempat kafir yang lain untuk diperangi. Ini sekali lagi fikih jihad. Ini bukan sekedar tawuran antar geng, tawuran antar kampung. Ini jihad adalah ibadah. Ada syarat-syaratnya. Di antaranya harus punya kemampuan. Ini yang ekstrem kanan. Berlebihan dalam meneriakkan jihad. Sampai mengorbankan banyak nyawa kaum muslimin. Lawannya kelompok liberal. Yang mereka menihilkan jihad. Kata mereka sudah tidak ada jihad sekarang itu. Dengan senjata. Tidak boleh memerangi orang kafir. Karena mereka saudara seagama samawi. Ini kekafiran mereka menyamakan semua agama. Islam tidak. Ya, kita
tetap diperintahkan berjihad, namun tentunya sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Kita nggak berlebih-lebihan dalam masalah jihad sampai teriak-teriak jihad meskipun tidak ada kemampuan atau menihilkan jihad. Kita pertengahan, kita mengatakan jihad itu ibadah yang mulia, bahkan Rasul mengatakan dzirwatus sanam Islam. Jihad dengan senjata itu adalah tulang punggungnya Islam. Namun jihad ada syarat-syaratnya. Tidak asal-asalan teriak jihad. Dan juga di antara syaratnya yang mengomandoi adalah pemimpin kaum muslimin. Bukan ustadz, bukan da'i, bukan ketua ormas atau yayasan, tidak. Namun pemimpin kaum muslimin. Entah bentuknya khalifah, raja atau presiden. Ya, ininya sekali lagi, jihad itu tetap berlaku sampai hari kiamat dengan syarat-syarat dan aturan main yang sudah ditentukan. Kemudian kata Rasul, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini adalah tujuan jihad, li'i'la'i kalimatillah. Jihad melawan orang kafir bukan tujuan utamanya mengambil tanah, bukan. Sebagian orang naudzubillah min dalik, berkeyakinan perang antara Yahudi dengan kaum muslimin di Palestina hanya untuk mengembalikan tanah saja, tidak. Peperangan dengan orang kafir li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disampaikan bahwasanya 2 kalimat syahadat harus diiringi dengan rukun Islam yang lainnya, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kalau mereka melakukan itu semuanya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan salat, menunaikan zakat, maka terjaga harta dan darah mereka. Alias, kalau mereka tidak mau membayar zakat, diantaranya mereka diperangi oleh pemimpin kaum muslimin. Seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasul meninggal dunia, beliau menjadi khalifah, sebagian orang tidak mau membayar zakat. Kata Abu Bakar As-Siddiq, seandainya mereka menunaikan zakat sedikit saja di zaman Rasul, ketika sekarang nggak mau membayar, aku akan perangi mereka. Ini dalilnya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Namun sekali lagi, ini tugas pemimpin kaum muslimin. Kemudian, kata Imam Bukhari, Rasul SAW bersabda, illa bihaqil Islam, kecuali dengan hak al-Islam dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita hanya menghukumi sesuai dengan dohir. Kita yakin ada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada juga yang sholat, ada juga yang menunaikan zakat, namun hati mereka memusuhi al-Islam. Hati mereka kufur terhadap Islam. Kalau di zaman Rasul saja ada orang munafik, apalagi di zaman sekarang. Cuma kita ini diperintahkan menghukumi sesuai dengan dohir. Dohirnya muslim, KTP-nya muslim, dia juga mungkin sholat, zakat, ya sudah. Kita yakini dia sebagai kaum muslimin. Haram darah mereka. Cuma tadi, hisabnya di sisi Allah kita nggak tahu. Makanya akidah Ahlussunnah mengatakan tidak boleh menvonis urusan akhirat. Oh, ini pasti masuk surga, oh ini pasti masuk neraka. Kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Seperti Abu Bakar kata Rasul masuk surga, Umar masuk surga. Adapun yang tidak ditentukan oleh Rasul SAW, kita hanya bisa mengatakan kaum muslimin masuk surga, orang kafir masuk neraka, itu saja. Adapun si B, si C-nya tunjuk hidung, ini bukan wewenang kita. Kita nggak tahu hati orang tersebut. Seandainya kita tahu orang ini rajin ibadah, mungkin sejak lahir sudah sholat sampai mati ahli ibadah, tetap tidak boleh kita mengatakan dia pasti masuk surga. Karena kita nggak tahu hatinya ikhlas atau tidak dalam beribadah. Amalnya diterima atau tidak oleh Allah, tidak tahu. Apakah dia masuk Islam munafik atau tidak, kita nggak tahu. Serahkan urusan akhirat kepada Allah. Kita hanya menghukum sesuai dengan dohirnya di dunia. Sebaliknya juga demikian. Kita mengetahui ada salah satu orang yang dekat dengan kita, tetangga kita, mungkin juga teman kita, ahli maksiat. Mungkin baru lahir sudah berbuat maksiat, main togel misalnya atau judi online misalnya, sampai mati demikian berbuat maksiat, tetap tidak boleh kita mengatakan pasti di neraka. Karena kita nggak tahu, barangkali dia punya amalan-amalan yang dia sembunyikan, kita nggak tahu.
ya, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Atau dia punya banyak musibah-musibah yang menghapus dosanya, kita nggak tahu. Sebagaimana kisah seorang perempuan pelacur, dia hanya memberikan minum seekor anjing masuk surga, kita nggak. Sekali lagi, urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang ke-15, bab man qala innal iman huwal amal. Bab orang yang mengatakan iman adalah amal. Iman adalah al-amal. Ini sekali lagi, bab ini untuk menguatkan yang sebelum-sebelumnya. Bahwasanya Ahlussunnah meyakini iman harus ada amal. Harus ada keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Ini untuk membantah. Kalau mau ditanya, kelompok siapa? Kelompok Murji'ah. Yang mengatakan iman hanyalah keyakinan dan ucapan. Mereka mengatakan amal bukan bagian daripada al-iman. Ini yang dibahas oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari membawakan bab-bab ini, hadis-hadis yang sudah kita baca dan yang akan kita baca, di antaranya untuk membantah kelompok Murji'ah yang mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Amal bukan bagian daripada al-iman. Maka beliau mengatakan bab iman adalah amal. Apa dalilnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW su'ila ayul amali afdal. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya, amal apa yang paling afdal? Rasul menjawab, imanun billahi wa rasuli. Beriman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, dalilnya jelas. Rasul ditanya, amal apa yang paling afdal? Beliau mengatakan iman kepada Allah. Berarti amal bagian daripada al-iman. Iman harus ada al-amal. Tidak cukup hanya iman dalam hati. Namun harus ada amal. Dengan anggota badan. Tidak cukup iman hanya iling saja. Tidak cukup orang bermodalkan yang penting hatinya baik. Tidak cukup. Kalau hati baik harus diwujudkan dengan amal perbuatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kila summa madza? Kemudian tanya lagi oleh para sahabat, kemudian apa setelah itu ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Sekali lagi, seorang muslim tidak boleh alergi, fobi, anti dengan istilah jihad. Meskipun memang ada golongan yang menyalahgunakan kata-kata jihad, kelompok teroris, atau yang semisal dengan mereka. Ini yang kita maksud tadi. Jihad yang ekstrim kanan. Mereka meyakini jihad itu disyariatkan. Cuma berlebihan, tidak mengikuti tata cara jihad ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti salat misalnya. Boleh enggak salat zuhur jam 10 pagi? Lagi semangat-semangatnya ini. Daripada nanti lapar ngantuk, jam 10 boleh enggak? Enggak boleh. Meskipun niatnya baik, sama dengan ibadah yang lain, jihad di antaranya. Kalau memang belum waktunya, belum ada kemampuan untuk berjihad, jangan dipercepat jihad tersebut. Yang ada terorisme, yang ada pembantaian massal terhadap kaum muslimin. Kata para ulama, jangankan senjata militer yang canggih, jarum, jahit atau yang semisal dengannya, kaum muslimin masih banyak mengimpor dari negara-negara kafir. Kalaupun diberi senjata oleh negara-negara kafir, itu yang rongsokannya mereka. Betul enggak? Yang antum yang mungkin lebih tahu masalah teknologi atau masalah. Ini masalah yang sekecil itu jarum, jahit saja, kaum muslimin masih mengimpor dari negeri-negeri kafir. Bagaimana mau melawan negara-negara kafir? Sekali lagi, jihad, perang dengan senjata, ini butuh kemampuan, butuh pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Dan ini yang mempertimbangkannya adalah umara wal ulama, nggak sembarang, sikat saja.
fatal akibatnya. Naudzubillahi min dzalik. Dan juga kita sampaikan tadi, jihad ada tingkatannya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Itu ada 4 tingkatannya. Jihad dengan ilmu, amal, dakwah, dan bersabar. Sekarang ini kita lagi jihad sebetulnya. Maka harus konsentrasi sebetulnya. Sebagaimana orang perang harus konsentrasi. Kalau enggak, kena peluru telinganya. Jadi sekali lagi, ini kata Abu Darda, seorang sahabat Rasul. Ini yang mengatakan jihad diantaranya dengan ilmu para sahabat Rasul. Kata Mu'ad bin Jabal, wal basu anhu jihad. Belajar ilmu agama itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekali lagi salah satu yang akan membedakan mana jihad yang syar'i dan yang tidak syar'i. Kalau jihad tanpa ilmu, yang ada tadi terorisme, yang ada jihad yang ngawur, yang banyak memadharatkan daripada mendatangkan maslahat. Kemudian jihad melawan syaitan. Kata Ibnu Qayyim, syaitan ada 2 jebakannya. Syahwat dan syubhat. Syahwat maksiat, syubhat kerancuan dalam beragama, pemikiran-pemikiran sesat. Maka dilawan dengan keyakinan alias ilmu dan dilawan dengan kesabaran. Syahwat, maksiat dilawan dengan kesabaran. Syubhat, kerancuan dalam beragama dilawan dengan ilmu dan keyakinan yang berdasarkan tentunya Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian jihad melawan orang kafir. Itu ada 3 macam kata Rasul. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kata Rasul, berjihadlah melawan orang musyrikin dengan harta kalian, dengan lisan kalian, dan dengan jiwa raga kalian. Dengan harta, diantaranya misalnya sekarang ini, mungkin banyak saudara kita kaum muslim Palestina membutuhkan bantuan dana yang mampu dan bisa menyalurkan ke sana. Alhamdulillah, ini termasuk jihad dengan apa? Harta kita. Atau jihad dengan lisan, membantah syubhat orang-orang kafir, mendakwai mereka kepada Islam, dan yang seterusnya. Kemudian jihad dengan jiwa raga, jelas turun di medan pertempuran, dan sekali lagi ini ada syarat-syaratnya tadi, nggak sembarangan asal teriak-teriak jihad. Terkadang sebagian orang teriak, ayo jihad, ayo Palestina lawan Yahudi. Dia enak ngomong tok di sini. Yang di sana yang dia apa? Bantai habis-habisan. Makanya para ulama banyak mengecam kejadian yang ada sekarang ini, yang mempelopori jihad di sana. Mereka habis nyerang, mereka sembunyi di terowongan. Yang dibantai siapa? Penduduk sipil. Nggak dipikirkan bagaimana rakyat kaum muslimin yang ada di sana. Apalagi dibohongi dengan slogan orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka dengan Yahudi satu pabrik. Syiah Rafidhah buatannya siapa? Yahud, Abdullah bin Sabah. Dalam sejarah. Ini harus diyakinkan kepada kaum muslimin dalam sejarah. Ini para ulama yang Imam Ibnu Katsir dan yang lain dalam sejarah tidak ada ceritanya orang Syiah Rafidhah membantu menolong kaum muslimin, tidak ada. Selamanya mereka di belakang orang kafir membantai kaum muslimin. Sekarang ini hanya sandiwara dari dulu berapa puluh tahun sudah. Iran mau menyerang Israel. Kapan? Mereka loh buatannya mereka. Ini sekali lagi kata para ulama dalam sejarah adalah bukti yang nyata bagaimana kekejaman mereka. Yang ada Syiah Rafidhah batin yang membantai kaum muslimin. 44 Hijriah kata Imam Ibnu Katsir dan ulama-ulama sejarah. Bagaimana mereka ketika memiliki negara di Mesir, Daulah Fatimiyah, mereka membantai kaum muslimin yang sedang tawaf di Ka'bah. Itu sejarah kekejaman Syiah Rafidhah, Syiah batiniyah yang menumbangkan khilafah al-Abbasiyah mereka. Ada 2 menteri mereka yang menyusup, yang mereka membuat rekayasa prajurit dikurangi jumlahnya. Kemudian memberitahukan kepada pasukan Tartar kalau pasukan kaum muslimin sudah lemah untuk mereka menyerbu. Dan betul, hancur khilafah al-Abbasiyah karena ini makarnya orang-orang Syiah Rafidhah. Maka kata ulama jangan percaya ini sandiwara kelas berat. Syiah Iran, Syiah Libanon, Syiah di Yaman mau menyerbu orang Yahudi di Palestina. Ini sekali lagi sandiwara mereka. Dan ini sekali lagi sudah
tahun-tahun seperti itu slogan mereka. Amerika nyerang, mereka sudah, kata para ulama, buatannya orang-orang al-Yahud. Dalam sejarah semua sepakat, Syiah Rafidhah buatan Abdullah bin Saba al-Yahudi. Maka sekali lagi, seorang muslim harus punya prinsip, ini masalah agama harus berdasarkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak asal teriak-teriak jihad tanpa dasar. Dan sekali lagi, sejarah Syiah Rafidhah selalu di belakang orang kafir untuk membantai kaum muslimin. Kemudian kata para sahabat, kemudian apa setelah jihad? Amal yang paling afdal, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Intinya di sini, Islam atau iman tidak cukup hanya ucapan di lisan, tidak cukup keyakinan di hati, namun dengan al-amal. Di antara amal, haji yang mabrur atau melaksanakan ibadah haji tentunya sesuai dengan kemampuan. Dan dalam Islam itu semuanya diikat dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Kalau nggak mampu berhaji, entah karena dana atau mungkin karena antrian panjang misalnya, ya sudah, gugur kewajiban. Jangan sampai mencari jalan pintas yang ilegal misalnya. Sudah habis keluar uang banyak, sudah menyelisihi pemerintah kaum muslimin, sampai di sana dipulangkan. Na'udzubillah min dalik. Hanya dapat haji mabur. Na'udzubillah min dalik. Sekali lagi, seorang muslim harus punya prinsip juga. Semua ibadah ini diantara keistimewaan Islam. Semua ibadah, kalau memang nggak mampu, jangan dipaksakan. Orang sholat nggak mampu dengan berdiri, dengan duduk. Sekali lagi, fattaqullaha mastata'tum. Zakat misalnya, kalau nggak mampu ya sudah, gugur kewajiban membayar zakat. Jihad tadi juga demikian, kalau nggak mampu ya sudah, gugur kewajiban. Seorang muslim harus tahu agamanya itu mudah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bab berikutnya, bab idza lam yakunil Islam alal haqiqah. Bab apabila Islamnya tidak sejati. An Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW a'tarahtan wa Sa'dun jalisun. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah membagikan harta rampasan perang. Wa Sa'dun jalisun, dan beliau sedang duduk menyaksikan Rasul membagikan harta kepada sebagian para sahabat. Fataraka Rasulullah SAW rajulan huwa a'jabum ilayya. Namun Rasul tidak memberikan harta itu kepada seseorang yang aku sukai. Fakultu ya Rasulullah, malaka an fulan. Ya Rasulullah, mengapa engkau tidak memberikan harta itu kepada si fulan? Fa wallahi inni la arahu mu'minan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, aku melihatnya seorang mukmin. Faqala au musliman. Kata Rasul, bukankah dia masih muslim? Fasakatu qalilan. Aku pun terdiam. Summa ghalabani ma'a'laminu fa'udtu lima qalati faqultu malaka an fulan. Kemudian aku tetap istilahnya ngeyel. Aku berkata lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa engkau enggak memberi kepada si fulan itu? Fa wallahi inni la ara mu'minan. Demi Allah aku melihatnya seorang mukmin. Rasul mengulangi lagi jawabannya, au musliman, bukankah dia seorang muslim? Fasakatu qalilan thumma ghalabani ma'ala minhu fa'udtu lima qalati. Kemudian beliau mengulang lagi, ya Rasulullah, orang ini mukmin. Rasul pun mengulang lagi, bukankah dia masih muslim? Thumma qala ya Sa'ad inni la'utir rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, aku terkadang memberi seseorang harta, meskipun yang lain itu sebetulnya aku cintai. Khasyata an yakubbahullah finnar. Aku khawatir dia masuk ke dalam api neraka. Inti dari hadis ini yang pertama, berkaitan dengan masalah perbedaan status antara muslim dan mukmin.
Ini sudah pernah kita sampaikan insyaallah. Dalam agama kita ada 3 tingkatan. Islam, iman, dan al-ihsan. Seperti dalam hadis Jibril. Islam itu amalan yang zahir, melaksanakan 5 rukun Islam. Ketika orang itu sudah mengamalkan berbagai macam cabang-cabang keimanan, yang sudah kita sampaikan hadisnya, iman memiliki 70 lebih cabangnya. Di antaranya 5 rukun Islam itu. Artinya tidak cukup orang muslim hanya melaksanakan 5 rukun Islam. Masih banyak cabang-cabang iman yang lain. Kalau ini sudah dilakukan cabang-cabang iman yang banyak itu, meningkat imannya. Ya, maka naik ke derajat mukmin. Makanya kata para ulama, setiap mukmin dia muslim. Namun enggak setiap muslim dia apa? Mukmin. Karena kalau kita istilahkan seperti sekolah. Yang SMP pasti sudah lulus SD. Yang SD enggak mesti apa? Lulus SMP. Demikian. Semakin dia bertambah amal perbuatannya, amal solehnya, bertambah keimanannya, maka naik statusnya dari muslim menjadi apa? Mukmin. Jadi ini yang dimaksudkan oleh para ulama. Muslim itu tingkatan yang paling bawah, kemudian naik berikutnya mukmin, kemudian yang ketiga muhsin, yaitu beribadah kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah yang merupakan cabang-cabang keimanan dengan hati betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul mengatakan, ya Rasulullah, ketika ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, kenapa engkau enggak memberi si fulan, sedangkan si fulan itu mukmin? Kata Rasul, intinya dia ini masih muslim, bukan apa? Mukmin. Kata-kata dia masih muslim, bukan mukmin, bukan berarti dia kafir. Ya, kata-kata dia bukan mukmin, tidak mesti dia kafir, namun dia bukan apa? Mukmin dalam artian tingkatan kedua setelah apa? Al-Islam. Dan ini yang Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Allah mengatakan qul lam tu'minu, kalian masih belum beriman. Walakin qulu aslamna, namun katakan kami masih muslim. Ini ayat dan hadis sama, membedakan antara status muslim dengan mukmin. Orang yang muslim ini masih tingkatan yang paling bawah dari agama kita. Kalau sudah banyak melaksanakan cabang-cabang keimanan, menjadi apa? Mukmin. Ini kata Allah, katakanlah kami masih muslim. Karena apa? Walamma yadkhul iman fi qulubikum. Karena masih belum merasuk iman ke dalam hati kalian. Ini yang diinginkan dari kata-kata apabila orang itu masih belum masuk ke dalam Islam secara hakiki atau Islam yang sejati, dalam artian masih tingkatan yang paling bawah. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Rasul SAW tadi mengatakan dalam akhir hadis, terkadang Rasul memberikan harta kepada orang yang lemah imannya, tidak memberikan kepada yang apa? Kuat imannya. Bukan berarti kalau diberi uang oleh Rasul misalnya, seseorang dan Rasul tidak memberikan kepada yang lain, bukan berarti Rasul lebih cinta kepada yang diberi uang tadi. Kata Rasul, terkadang aku memberikan uang kepada seseorang, yang lain yang aku nggak beri, itu lebih aku cintai. Namun kenapa Rasul memberikan uang kepada si fulan? Karena untuk mengokohkan apa? Imannya. Yang kuat imannya, insya Allah dia apa? Nggak terlalu berharap tentang harta. Hatinya bergantung kepada al-akhirah. Ya, ini sekali lagi yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Lanjut satu bab lagi. Babu kufranil ashir wa kufrin duna kufrin. Bab kufur al-ashir. Di sini ada istilah kufur ashir, kufrul ashir. Kufur itu artinya kalau bahasa kita menutupi atau mengingkari. Kafir atau kufur itu dalam istilah
Al-Quran dan Sunnah atau para ulama ada dua macam. Kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar bisa mengeluarkan dari Islam. Contoh misalnya orang itu memperolok agama Allah. Memperolok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, misalnya kalau ada orang Muslim, dia sangat membenci istilah poligami sampai dia mencaci maki Rasul SAW. Apa itu Rasul misalnya? Doyan kawin misalnya. Ucapan ini sangat berbahaya, bisa mengeluarkan dari Islam, bisa jatuh ke dalam kekafiran besar. Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok? Jangan kalian minta maaf. Qad kafartum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini hukumnya apa? Kufur besar. Memperolok Rasul, memperolok syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, kufur ada dua macam dalam Islam. Kufur besar yang mengeluarkan dari Islam, orang itu bisa murtad. Entah dengan keyakinan, dengan ucapan, atau dengan perbuatannya. Namun ada juga kufur kecil. Nah, di sini yang dibahas kufur kecil. Apa di antara bentuk kufur kecil? Kata Rasul dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu. Nabi pernah bersabda, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Kata Rasul, aku diperlihatkan neraka oleh Allah dan kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Yakfurna, karena mereka suka kufur. Nah, ini yang kita bahas di sini. Mereka perempuan banyak masuk neraka karena kekufuran mereka. Apakah kufur besar keluar dari Islam? Tidak. Kila ayakfurna billah. Apakah mereka kafir kepada Allah? Qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka ini kufur dalam artian mengingkari kebaikan suaminya. Ini pelajaran berharga bagi kaum wanita. Apa kata Rasul? Bentuk mereka ini mengkufuri kebaikan suami. Kata Rasul, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kata Rasul, di antara kekufuran para wanita, para istri, seandainya engkau, wahai seorang suami, berbuat baik sepanjang usiamu, kemudian dia melihat sedikit kesalahanmu, maka dia akan mengatakan, aku belum pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Pernah merasakan? Insya Allah enggak ya? Semoga Allah jadikan kita istri yang solehah, yang selalu bersyukur dan bersabar. Ini sekali lagi pelajaran berharga bagi kaum wanita. Ini ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari dikasih belanja 1 juta, namun suatu saat dikasih 500.000, mengatakan apa? Engkau orang yang paling bakhil misalnya. Ini sekali lagi, bukan semua wanita demikian, namun ini yang paling banyak yang memasukkan wanita ke dalam api neraka. Cuma tadi sekali lagi, yakfurna, kata-kata kufur, ini bukan berarti keluar dari apa? Al-Islam. Kata-kata kufur bisa kufur kecil, yaitu mengkufuri kebaikan suaminya. Taib, wallahu ta'ala alam. Ini 4 bab yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah semakin menambah iman kita kepadanya. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhal. Assalamualaikum. Nah, Muhsin ya. Kan zaman Nabi ada Nabi masih Muslim gitu ya. Aplikasi sekarang siapa? Diukur sendiri atau? Iya, ya kalau seperti ini ya kita tidak bisa mengetahui ya untuk diri kita ataupun untuk orang lain, apalagi untuk diri kita. Lebih baik seorang itu merasa kurang daripada merasa apa? Pas atau lebih, ya. Karena bagaimanapun Allah mengatakan fala tuzaku anfusakum. Jangan kalian
mentazkiyah, merasa suci dalam diri kalian. Makanya kita banyak diajarkan oleh Rasul SAW untuk memerangi perasaan ujub. Kita selesai sholat disuruh apa? Baca istighfar. Untuk apa? Merangi ujub. Jangan sampai kita merasa, wah sholat kita pasti terima, pasti kita penghuni surga, pasti kita tingkatan imannya sudah sempurna. Jangan. Lebih baik kita merasa banyak kekurangan. Untuk lebih memotivasi kita berbuat yang lebih baik lagi. Makanya ada salat sunnah, qobliyah atau ba'diyah. Itu diantara faedahnya kata para ulama untuk menutupi kekurangan dalam salat yang wajib. Demikian pula puasa Ramadan, puasa wajib. Itu tentunya banyak kekurangan. Maka ditutupi dengan puasa sunnah, puasa 6 hari di bulan Syawal. Zakatul mal, itu yang wajib. Yang sunnah sedekah kepada yang lain. Ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Maka lebih baik kita merasa kurang. Jangan merasa pas atau merasa bahkan lebih. Na'udzubillahi min dzalik. Fala tuzaku anfusakum. Itu sebetulnya tidak perlu untuk kita menvonis diri kita ataupun menvonis pasti mukmin. Itu pasti nggak bisa. Karena sekali lagi hati orang tidak ada yang tahu. Bahkan kita saja kadang nggak sadar kalau kita riya. Maka bagaimana kita bisa mengukur diri kita? Cukup kita berusaha, beramal sebaik-baiknya, ikhlas karena Allah, ittiba kepada sunnah Rasul, dan juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ada yang lainnya? Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon arahan dan tipsnya apabila menghadapi Amirul Mukminin yang zalim terhadap. Ini sebetulnya pembahasannya bisa sampai maghrib ini. Dalam Sahih Bukhari ini ada Kitabul Ahkam. Dalam Sahih Muslim juga ada Kitabul Imarah tentang khusus pemimpin. Hadis-hadisnya banyak. Kita ringkas saja sikap seorang muslim atau rakyat muslim terhadap pemimpinnya yang zalim. Kita sebagai umat Rasul SAW, kewajiban kita hanya mengikut apa kata Rasul. Betul atau tidak? Dan Rasul telah mengatakan dalam banyak hadis untuk seorang muslim taat kepada pemimpinnya meskipun dia zalim. Mana hadisnya? Rasul mengatakan, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul setelahku pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, tidak berpegang dengan petunjukku. Pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Lebih dari itu kata Rasul, wasayakumu fihim rijalun kulubus syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Kata ulama, bagaimana kejamnya pemimpin tersebut. Pemimpin sekarang masih belum ada apa-apa dibanding dengan seorang pemimpin di zaman salaf dulu. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Ratusan ribu kaum muslimin dibantai. Ada nggak yang sekarang seperti itu? Masih belum apa-apa kezaliman meskipun seandainya ada. Ini belum ada apa-apa dengan Hajjaj bin Yusuf. Sebagian sahabat dibantai. Ka'bah mau dihancurkan. Ini kejamnya luar biasa. Ini gambarannya kata Rasul, akan ada pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Sangat kejam, dolim. Nggak berhukum dengan hukum Allah, nggak berhukum dengan hukum Rasulnya. Dolim, kejam, keji. Kata Hudzaifah bin Yaman, kaifa asna'u in adraktu dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang aku harus perbuat kalau mendapat pemimpin yang seperti itu? Pertanyaan tadi mirip dengan pertanyaannya Hudzaifah bin Yaman. Itu sikap yang luar biasa. Tanya kepada ahlinya. Hudzaifah tanya kepada Rasul SAW. Apa kata Rasul? Apakah disuruh mencaci maki, disuruh mendemo, disuruh mengkudeta? Tidak. Rasul mengatakan tasma' wa tuti'. Tetap engkau dengar dan taati. Perintahnya yang tidak bermaksiat. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Meskipun kata Rasul dipukul punggungmu, dirampas hartamu. Kata para ulama, betul-betul Anda menyaksikan sendiri kezalimannya. Namun tetap tasma' wa tuti'. Bahkan dalam akhir hadis Rasul menegaskan,
Isma' wa ati, tetap dengar dan taat. Ini mau melawan sabda Rasul, ya, ikut Rasul atau ikut orang yang demo, kudeta, caci maki, ditambah lagi sabda Rasul yang lain. Dalam ini sekali lagi hadisnya dalam Sahih Bukhari Muslim ada, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, falyasbir, hendaklah bersabar. Kalau ada mengatakan ini sudah parah, dolimnya parah, kecurangannya, ikut mana? Ikut Rasul suruh bersabar atau ikut orang-orang tersebut? Makanya kata para ulama, pembahasan ini atau hadis-hadis ini jarang disampaikan oleh para khutbah. Makanya kaum muslimin itu beda sikapnya. Kalau di kajian umum atau mungkin di khutbah, kalau mereka disampaikan hadis-hadis masalah sholat, masalah puasa, lapang dada menerima. Tapi kalau disampaikan hadis-hadis ini, ngerondel. Wah, ini enggak Ustadz pesanan dari pemerintah ini. Ya, enggak ini intel, enggak ini apalagi istilah mereka. Dan betul itu. Anak pribadi ya termasuk yang jadi korban gosip mereka, ya. Pernah suatu saat, ini cerita biar nggak ngantuk saya. Atau malah ngantuk. Ada salah satu dari golongan mereka yang suka, ya bahkan yang sudahlah, ada yang bahkan yang ditangkap sudah oleh Densus. Mereka ketemu di sekolah yang anaknya dekat sama sekolah anak-anak. Disamperin, Ustadz, anak mau klarifikasi. Meskipun bahasanya agak keliru, mungkin bukan klarifikasi. Mungkin minta cross check ataupun tabayun. Anak dengar antumin anggota BNPT ya Ustaz. Anak jawab, anak lo kantornya nggak tahu di mana BNPT. Udah soalnya antum ini suka bantah kelompok-kelompok teroris. Anak bantah karena akidah. Itu yang diajarkan oleh ulama salah dalam kitab akidah. Di antara Imam Bukhari ada bab tentang masalah kelompok Khawarij misalnya. Ini kita sampaikan apa yang disampaikan oleh Rasul dan para sahabat atau para ulama. Ya, ini sekali lagi demikian. Pembahasan seperti ini termasuk yang sangat sensi di tengah-tengah kaum muslimin, apalagi di zaman atau mungkin hawa-hawa politik dan sebagainya. Namun ini sekali lagi, kalau kita mau mengikuti Rasul, ini hadisnya dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bahkan Rasul gambarkan tadi pemimpin yang sangat zalim. Kalau kita kembali kepada ajaran salaf tadi, Hajjaj bin Yusuf sangat zalim, ratusan ribu kaum muslimin dibantai, di antara para sahabat ada ulama juga. Ketika Hasan Al-Basri dicurhati orang tentang Hajjaj bin Yusuf, beliau mengatakan, innama utitum min anfusikum. Sesungguhnya Hajjaj bin Yusuf itu zalim seperti itu karena dosa-dosa kalian. Dan itu sesuai dengan firman Allah, adanya pemimpin yang zalim itu adalah musibah, dan musibah itu sebabnya dosa-dosa masyarakatnya. Ma'asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa kalian. Makanya ulama mengatakan kama takun yuwalla alaikum. Pemimpin kalian itu seperti cerminan kalian. Kita kalau bercermin, yang muncul di cermin itu wajah kita atau wajah tetangga? Wajah kita. Itulah pemimpin. Kalau ada pemimpin yang zalim, itu cerminan kita. Jangan asal nuduh yang atas saja. Kita juga punya andil. Yang korupsi bukan yang di atas saja, yang bawah juga banyak korupsi. Dan ini sesuai dengan firman Allah. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim atas orang zalim yang lain. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kedzaliman pemimpin itu akibat dosa kedzaliman rakyatnya. Makanya dulu pernah Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib pernah diprotes oleh rakyatnya. Wahai Amirul Mukminin, di zaman Anda ini kekhalifahannya, kepemimpinannya tidak lebih baik daripada kepemimpinannya Abu Bakar wa Umar. Alias kepemimpinan Abu Bakar wa Umar lebih baik daripada kepemimpinan Anda. Kata Ali bin Abi Thalib, iya benar. Kenapa demikian? Kenapa kekhalifahan, kepemimpinan Abu Bakar wa Umar lebih baik? Karena rakyatnya, para sahabat Rasulullah SAW manusia terbaik. Sedangkan rakyatku hanya seperti ente ini. Ya, gimana mau disamakan? Ini kata para ulama salaf. Makanya
ada ucapan bijak, sebetulnya ada ucapan bijak yang ya orang supir-supir truk ya banyak tahu, ya. Enak zamanku. Setelah reformasi, enggak lebih baik daripada apa? Ya, sebelum reformasi. Dan ini yang juga dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Seorang ulama tabi'in mengatakan, sesungguhnya manusia apabila diuji dengan pemimpin yang zalim, lalu mereka bersabar, Allah akan segera entaskan musibah itu dari mereka. Walakinnam yafza'una ila saif. Namun mereka lebih cenderung untuk menghunuskan pedang. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, fa wallahi ma ja'u biyaumin khairin qat. Demi Allah, mereka tidak akan bisa mendatangkan hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Sekali sunatullah. Dan makanya Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka. Mereka dulu yang harus yang berubah. Dari kesyirikan kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada at-ta'at. Ini sunatullah. Antum kalau bangun rumah, dari atapnya dulu apa dari bawahnya? Nggak mau nyoba dari atas dulu dah? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man banal bait min sakfi saqata saqfu ala ra'si. Barang siapa membangun rumah dari atapnya, atap akan jatuh ke atas kepalanya, bocor. Kalau genteng yang bocor nggak apa-apa. Kalau kepala yang bocor, ini sunatullah. Membangun masyarakat dari bawah, bukan dari apa? Dari atas. Apalagi yang atas juga asalnya dari bawah. Maka ini seorang muslim, muslimah kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Firman Allah, sabda Rasul, komplit. Mau apa saja ada. Di antaranya masalah menyikapi pemimpin, kaum muslimin yang baik maupun yang jelek. Dan itu pembahasan akidah yang selalu ada dalam kitab-kitab ulama salaf. Makanya kita katakan kalau mau diteruskan bisa mari pembahasannya panjang lebar. Alhamdulillah kita sering membahas masalah ini bahkan dalam tabligh khusus sikap dan akidah Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau mau perinciannya insyaallah ada dalam YouTube kita atau channel-channel kita masalah hal ini. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, ini yang mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga nggak didimu saya nanti. Aku qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.